Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada Pak Agus, selaku dosen dari mata kuliah Termodinamika Dasar. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Farhan Ubaidillah dari jurusan Teknik Perkapalan dengan NPM 240643158. Di sini izinkan saya mempresentasikan hasil desain dan analisis PLTU untuk di Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur di Nusa Tenggara Timur. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk ke analisisnya, kita tahu dulu apa itu steam power plant. Jadi, pembangkit listrik tenaga uap itu merupakan jenis pembangkit listrik yang memanfaatkan energi panas untuk menghasilkan energi listrik. Pada sistem ini, bahan bakar biasanya itu yang sering dipakai batu bara dibakar di dalam boiler dan lalu dimasuk untuk memanaskan air hingga berubah menjadi uap bertekanan tinggi. Uap tersebut kemudian dialirkan ke turbin sehingga menyebabkan turbin berputar. Poros turbin dihubungkan dengan generator yang kemudian mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Setelah keluar dari turbin, uap itu dikondensasikan kembali menjadi air di kondensor dan dipompa kembali ke boiler. Jadi sumber panas pada PLTU ini bisa berasal dari berbagai bahan seperti yaitu batu bara, minyak bumi, gas alam, energi nuklir maupun panas bumi. Jadi di sini tujuan kita mempelajari desain dan analisis PLTU itu memiliki tujuan yang sangat penting, baik dari sisi teknis maupun sosial. Eh, Kegiatan ini bertujuan untuk menjawab tantangan ketimpangan energi Indonesia di mana pada saat ini Indonesia masih cukup tidak terata untuk pembagian energi listrik ya. Bahkan banyak daerah ya, daerah yang terpencil yang belum sepenuhnya menikmati pasokan listrik yang stabil. Oke, di sini mengapa sih saya mengambil Kecamatan Borong di Provinsi Nusa Tenggara Timur? Dari data yang saya dapat bahwa Kecamatan Borong yang berada di Tenggara Timur belum sepenuhnya mendapatkan listrik karena keterbatasan infrastruktur jaringan. Lalu juga kondisi geografis yang berbukit, kapasitas pembangkit lokal yang rendah, jarak jarak jaraknya jauh dari sistem interkoneksi utama, serta faktor ekonomi dan prioritas pembangunan yang masih terbatas. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi aktivitas masyarakat seperti menghambat kegiatan ekonomi, membatasi akses pendidikan dan informasi, serta mengurangi produktivitas, terutama pada malam hari, ketika penerangan itu sangat dibutuhkan. Di sini kita masuk ke perencanaan dan estimasi pasokan energi listrik ya. Itu berdasarkan data yang saya temukan. Kecamatan Borong di Kabupaten Manggarai Timur itu masih memiliki sejumlah wilayah yang sebelum sepenuhnya teraliri listrik. Nah, menurut data dari BPS atau Badan Pusat Statistik yang saya temui, itu jumlah penduduk di Kecamatan Borong ini mencapai sekitar 47.561 jiwa. Dengan saya asumsikan bahwa rata-rata satu kartu keluarga itu terdiri dari 4 orang, yaitu dua orang tua dan dua orang anak-anak. Jadi bapak, ibu, dan dua anak-anaknya. Jadi kita dari 47.661 ini dibagi 4 menjadi 11.913 rumah tangga. Nah, data ini didapat dari BPS tahun 2024. Dengan asumsi penggunaan listrik rata-rata per rumah itu sebesar 900 watt. Maka kebutuhan listrik di Kecamatan Borong ini mencapai 10.721.700 watt atau sekitar 10,7 megawatt. Nah, 10,7 megawatt ini didapatkan dari mana? Jadi, daya total ini didapatkan dari hasil perkalian antara jumlah kepala rumah tangga dengan penggunaan listrik rata-rata ya, yaitu dengan jumlah rumah tangga, jumlah kepala rumah tangga yaitu sekitar 11.913 dan juga kita asumsikan bahwa satu rumah itu mendapatkan 100 watt.
Jadi kita kalikan dan hasilnya itu 10,7 watt atau 10,7 megawatt. Tetapi untuk daya totalnya ini itu saya bulatkan menjadi 11 megawatt. Jadi karena kan takutnya ada kendala yang kita tidak ketahui, maka kita membutuhkan energi cadangannya. Untuk yang pertama itu ada kita mulai dengan siklus Rankine, yang mana tuh saya menggunakan produk referensi sebagai tersebut. Turbinnya adalah steam turbine yang itu N15. Sebenarnya ini kodenya N15 6,45, yaitu turbin yang bisa menghasilkan 15.000 megawatt tetapi dengan tekanan 6 megawatt. Ini adalah pompanya dan yang ini adalah boilernya. Kita masuk selanjutnya ke siklus Rankine. Di mana tuh siklus Rankine dimulai pertama dari kondenser masuk ke pump, dan mana tuh pump ini selanjutnya akan membawa airnya ke boiler sehingga dipanaskan, lalu selanjutnya dia masuk ke steam turbine atau turbin uap ya. Jadi siklus ini bakal berulang kali ke satu itu dari satu itu kondenser ke pump, dan fase 2-nya itu adalah pump ke boiler, fase 3-nya steam to ke turbin, dan yang terakhir fase 4-nya adalah turbin ke kondenser. Di sini kita mempunyai data yang satu yang saya dapat P1-nya adalah 10 kilopascal. Terus P2-nya yang saya dapat dari turbin nih itu 6 megapascal. P2-nya itu saya dapat dari boiler. Lalu selanjutnya T3-nya itu saya dapat dari turbin dengan suhu 480 derajat Celcius. Di sini saya menggunakan efisiensi turbin dan pumpnya itu berdasarkan pasaran industri, yang dimana efisien turbinnya itu mencapai 85% dan efisien pumpnya itu 80%. Lanjut kita ke diagram TS ya, dan memulai perhitungan siklus rangkingnya. Jadi pertama-tama itu kita tentukan dulu fase satunya itu fasenya apa. Tapi yang lebih sering itu fase satu adalah saturated liquid, dikarenakan pada pressure 10 kPa. Bentar. Pada pressure 10 kPa itu biasanya saturated liquid dengan temperatur 45,81 derajat Celcius. Hasil ini saya dapat dari tabel saturated water dengan pressure table. Jadi di mana tuh pada saat 10 kilopascal dia saturated temperaturnya tuh 45,81, dan juga saya dapat tuh spesifik volume 0,001010. Lalu ke entalpi, entalpinya itu adalah 191,81, dan juga entropi yang kita dapat dari tabel ini itu 0,6492 kilojoule per kilogram dikali Kelvin. Ya, kita balik lagi ke sini. Ini kita dapat data-datanya dari tabel data tadi, yang itu tabel saturated liquid dengan pressure. Lalu kita masuk ke fase 2 yaitu pump ke boiler ya. Ke pump boiler dengan pressure 6 megapascal. Jadi sebelum itu kita menghitung dulu nih work pump in-nya, di mana rumusnya itu adalah P1 dikali P2 min P1. P1 ini adalah spesifik volume pada fase 1. Terus pressure 2 dikurangin pressure 1. Kita masukkan pressure 2-nya itu 6.000 dikurangin pressure 1 itu 10 kPa. Jadi work pump-nya itu kita dapat 6,05 kilojoule per kilogram. Lalu selanjutnya kita masuk ke entalpi ideal ya. Itu caranya dengan H1 ditambah work pump ideal, yaitu 191,81, bisa dilihat di sini, ditambahkan dengan work pump in-nya itu 6,05. Jadi hasilnya 197,86 kilojoule per kilogram.
Lalu masuk lagi ke stage 2A yaitu keluaran pompa aktual ya dengan efisiensi pompanya itu 80%. Kita bisa menghitung dengan menggunakan rumus efisien pump sama dengan work pump idealnya dikurang ya dibagi dengan work pump aktual. Kita masukkan angka KL 80%, kita jadi desimal tuh 0,80 itu sama dengan 6,05 dibagi dengan work pump aktualnya. Work pump aktualnya ini hasilnya adalah 7,5625 kilojoule per kilogram. Dan juga kita bisa dapatkan H2-nya atau entalpi aktualnya itu H1 ditambah work pump aktual sama dengan 191,81 ditambah 7,5625 sama dengan 199,37 kilojoule per kilogram. Pada pressure 6 MPa itu suhu saturatednya itu sama dengan 275,6. Nah, juga entalpi pada 6 MPa ini sekitar 13-13,8 kilojoule per kilogram. Tetapi yang kita dapat entalpi aktualnya itu hanya 199,37. Jadi bisa kita lihat di tabel saturated water yang menggunakan temperatur. Bisa kita lihat sini, ini 275 ya, kita interpolasi sedikit lah. Jadi untuk entalpi saturated liquidnya itu sekitar 1210. Sedangkan kita yang dapat itu hanya eh, hanya 199,37. Yang berarti ini lebih kecil dari entalpi pada pada keadaan saturatednya. Jadi titik duanya ini menjadi kompres liquid dikarenakan dia entalpinya lebih kecil dari entalpi saturatednya. Oke, kita masuk lagi ke fase 3, perhitungan fase 3-nya, yaitu ke boiler to turbine. Boiler to turbine. Sini saya menggunakan ekstrapolasi dikarenakan eh, pada pressure 6 megapascal dan juga temperatur 480 derajat Celcius itu merupakan superheated table dikarenakan ketika saya melihat satu rated table itu berbeda dengan datanya yang dimana bentar, ini tidak ada ya di sini bisa kita lihat saturated water dengan pressure itu 6 MPa hanya suhunya itu 275,59. Tapi yang kita butuhin suhunya itu adalah 480 derajat Celcius. Jadi kita masuk ke superheated table dengan pressure 6 megapascal. Di sini bisa kita lihat tidak ada 480, tapi kita bisa interpolasiin antara 450 sama 500. Jadi kita dapat spesifik volume, entalpi, dan juga entropi ya. Jadi dari suhu 450 derajat itu entalpinya adalah 3.302,9 kilojoule per kilogram dan juga entropinya tuh 6,7219 kilojoule per kilogram dikali Kelvin. Dan juga untuk T 500 derajat Celcius itu adalah entalpinya 3.423,1 dan sedangkan entropinya tuh 6,8826. Jadi kita masukkan saja rumus yaitu dimanakan rumus adalah entalpi yang ditanyakan sama dengan entalpi eh, minimum ya ditambah suhu suhu yang ditanya dikurangi suhu minimum dibagi dengan suhu maksimum dikurangi dengan suhu minimumnya dan juga dikali entalpi maksimum dikurangi entalpi minimumnya. Jadi kita masukkan saja angka-angkanya, entalpi yang kita butuhkan itu kita bisa dapat dari
3.302,9 ditambah 480 min 450 dibagi dengan 500 min 450 dan dikalikan dengan 3.423,1 dikurangin dengan 3.302,9. Hasilnya akan menjadi entalpi milik H3 yaitu 3.375,02 kilojoule per kilogram. Dan juga kita bisa interpolasiin juga buat entropinya itu sama. Entropi yang ditanyain itu sama dengan entropi minimum ditambah suhu yang kita cari dikurangi dengan suhu minimum dibagi dengan suhu maksimum dikurangi suhu minimum. Dan juga dikali dengan entropi maksimum dikurangi dengan entropi minimumnya. Kita masukkan angka-angkanya. Dan entropi S3-nya, entropi pada fase 3 ini sekitar 6,81832 kilojoule per kilogram Kelvin. Lalu kita masuk ke selanjutnya itu pas 4 dari turbin tuh ke kondenser. Dari turbin ke kondenser. Jadi untuk kelas 4 itu pressure sama dengan pressure satu yang mana tuh P4-nya 10 kilopascal. Jadi yang kita butuhin adalah entropi dan juga quality-nya nanti. Jadi kita lihat bahwa entropinya sama dengan entropi S entropinya pada fase 3 yaitu atau S3 yang mana tuh 6,81832 kilojoule per kilogram Kelvin. Pada P4 sama dengan 10 kilopascal yang mana tuh entropinya 0,6492. Bentar, bisa kita lihat di tabel bahwa temperatur pada saat pressure pada saat 10 kPa itu saturated liquid atau SF-nya sekitar 0,492 dan juga saturated vapor itu 8,1488. Lalu kita masuk ke entalpi. Entalpi pada saat saturated liquidnya itu 191,81 dan juga Hg-nya saturated vapor itu 2583,9. Lalu kita lanjut menghitung dengan quality-nya. Quality-nya itu dengan kita menggunakan rumus S3 dikurangin dengan S4, SF maksud saya, dibagi dengan SG dikurangin dengan SF ya, yaitu quality yang kita dapat sekitar 0,8225. Lalu dari sini kita bisa dapat apa namanya entalpi untuk ideal ya, yaitu kita menggunakan rumus entalpi pada saat saturated liquid ditambah quality dikali dengan entalpi saturated vapor dikurangi dengan satu entalpi saturated liquid. Itu entalpi idealnya sekitar 2159,30 kilojoule per kilogram. Lalu kita masuk ke step 4-nya, yaitu 4A-nya. Itu 4A itu untuk menghitung entalpi aktual ya pada fase keempat. Itu kita menggunakan apa namanya efisiensi turbin. Efisiensi turbin yang kita pakai itu 85%. Jadi 0,85 dikurangi dengan H3 min H4 aktual yang ditanyakan dibagi dengan H3 min H4 ideal ya. Jadi kita masukkan angkanya. Jadi kita dapat entalpi aktualnya itu adalah 1835,4 kilojoule per kilogram. Nah, selanjutnya kita masuk ke rencana daya untuk siklus Rankine ini. Jadi walk turbinnya kita buat dengan rumus yaitu seperti H3 min H4 ideal ya. Jadi H3 kita yang dapat tadi 3.375,02
Dengan entalpi ideal dari fase 4 yaitu 2159,30. Dengan hasilnya kita kurangin jadi 1215,72 kilojoule per kilogram. Web pump outnya ini sudah kita temukan tadi, sudah kita hitung dengan menggunakan rumus ini. Jadi yang kita dapat web pump outnya itu adalah 7,5625 kilojoule per kilogram. Lalu untuk menghitung work net atau daya bersih pada siklus Rankine itu menggunakan rumus work turbin dikurangi dengan work pumpnya. Yang dimana tuh work turbinnya 1215 di koma 72 dikurangin web pumpnya yaitu 7,5625. Kita dapat itu 1208,15 kilojoule per kilogram. Nah, power outputnya ini apa? Tadi kita menggunakan asumsi bahwa eh, mass flow rate-nya itu 9,10, sedangkan W net-nya itu 1208,15. Jadi kita power outputnya kita masukkan saja angka-angka ya. Dan jadi kita dapat tuh 10,994,15 kilowatt atau 11 megawatt. Dikarenakan tadi PLTU yang kita rancang dibulatkan menjadi 11 megawatt. Nah, nanti untuk menghitung efisiensi thermalnya kita membutuhkan juga Qin. Jadi Qin kita dapat dari H3 min H2 aktual ya, atau entalpi 3 dikurangi dengan entalpi 2 aktual. Mana tuh kita udah dapat 3375,02 dari tabel dikurangi dengan 199,37. Jadi hasilnya QI-nya adalah 3175,65 kilojoule per kilogram. Selanjutnya kita masuk ke efisiensi thermalnya. Kita lihat di sini hasil perhitungan kita pada siklus Rankine menunjukkan bahwa PLTU yang direncanakan dengan menghasilkan daya listrik sebesar 10,8 megawatt dengan efisiensi thermal yang kita dapat hitung yaitu dengan persamaan berikut. Efisiensi thermal sama dengan work net dibagi dengan kalor in atau kalor masuk ya. Efisiensi thermalnya menjadi yang kita dapat work netnya adalah 1208,15, sedangkan QI-nya itu 3175,65 dikali dengan 100%. Jadi hasil efisiensi thermal dari persamaan tersebut itu sebesar 0,3804 atau kita ubah dalam persentase itu 38,04% untuk siklus Rankine ini. Lalu kita masuk selanjutnya itu menggunakan siklus Brayton. Siklus Brayton ini yang saya pakai itu produk referensi itu ada turbin dari Caterpillar Company yaitu dinamanya Titan 130 dan juga regeneratornya dari perusahaan UK itu Alpha namanya. Nah, ini siklus Braytonnya saya menggunakan regenerator yang mana tuh udara masuk ke kompresor, lalu kompresor itu bakal masuk ke combustion chamber, lalu combustion chamber ini masuk ke turbin dan turbin bakal masuk ke regenerator dan siklus ini bakal berulang. Jadi ke kompresor, masuk ke combustion, masuk ke turbin, masuk ke generator buat reheatnya, dan kemudian masuk ke kompresor lagi. Ini saya menggunakan data-datanya yang saya dapat. Itu pressure of ratio-nya itu 17. Dari apa namanya RP-nya itu dapat dari mana? Yaitu pressure ratio dapat dari sini. Yang saya dapat eh, klasifikasinya atau kelasnya. Yaitu T1-nya 288 Kelvin. Itu saya dapat dari T1 awalnya dia nih 15 derajat Celcius. Lalu T3-nya itu 1493 Kelvin dan juga saya menggunakan efisiensi thermal dan efisiensi kompresornya itu standar pabrik dengan efisiensi thermal 85% dan juga efisiensi kompresornya itu 80%. Dan juga saya mendapatkan effectiveness-nya pada regenerator itu 75% dari produk yang tadi.
Oke, kita masuk ke diagram TS ya. Sini kita lihat diagram TS ya. Di satu ini adalah proses dari udara masuk ke kompresor. Dua, itu adalah kompresor ke combustion chamber. Dan juga nanti bakal ada angka 5. Ini angka 5 adalah kompresor ke regenerator. Jadi regenerator ini bakal bakal ada dua arah, yaitu kompresor ke combustion chamber itu bakal melewati regenerator, dan juga enamnya ini dari turbin ke kompresor. Jadi dua kali. Lalu nih titik tiganya di mana tuh combustion chamber ke turbin, dan empatnya ini adalah turbin. Jadi kita mulai perhitungannya. Fase satu yang mana tuh T1 sama 15 derajat Celcius, atau kita ubah ke Kelvin 288 Kelvin. Untuk fase keduanya itu kompresi, yang dimana kita mempunyai dua state, ya dua state. Yang pertama tuh state 2S atau state yang ideal ya, kompresor idealnya dengan RP-nya itu 17. Jadi kita masukkan menggunakan rumus T2 sama dengan T1 dikali RP dipangkatin K min 1 per K. Jadi konstanta yang kita pakai tuh 1,4, itu lebih sering digunakannya. Lalu kita masukkan angka-angkanya 288 dikali 17, hasil dari K min 1 per K itu 0,2857. Jadi untuk suhu eh, T2 idealnya itu 647,04 Kelvin. Lalu selanjutnya masuk ke step 2A, yaitu T2 aktual ya, yang sudah kita kompres menggunakan efisiensi kompresornya sebesar 80%. Ini saya menggunakan cara T2 sama dengan T1 ditambah T2 ideal min T1 dibagi dengan efisiensi kompresornya. Kita masukkan angka-angkanya, yang mana itu 288 ditambah 647,64 dikurangin 288 dibagi dengan 0,80. Jadi T2 aktualnya itu yang sudah dikompresi menjadi 736,8 Kelvin. Lalu kita masuk ke fase selanjutnya, fase ketiga itu turbin. Jadi turbinnya udah diketahuin suhunya ada berapa. Suhunya T3 itu adalah 1493 Kelvin. Nah, selanjutnya kita cari itu adalah yang turbin ideal. Turbin idealnya itu T3 sama dengan 1493 Kelvin. T3 menggunakan, yang kita mencari T4 ideal dengan menggunakan T3 dibagi RP dipangkatkan K min 1 per K. Jadi untuk suhu, suhu keempat idealnya itu 1493 dibagi dengan 17 dipangkatkan 0,2857 jadi ya 2,246, dan suhu idealnya itu 6, suhu keempat idealnya itu 664,7 Kelvin. Untuk selanjutnya kita masuk ke turbin aktual. Kita mencari turbin aktual yang mana tuh kita menggunakan persamaan T4 sama dengan T3 min efisiensi turbin dikali dengan T3 min T4S atau T4 ideal lah. Jadi itu turbin aktual, jadi suhu yang sudah dikompresi dengan efisiensi turbinnya. Kita memakai efisiensi turbin sebesar 85% untuk standar pabrik kan. Lalu kita masukkan angka kayak T4 sama dengan 1493 dikurangin 0,85 dikali 1493 min 664,7. Tempat esai sudah kita temukan. Jadi tempat aqua itu adalah sebesar 788 Kelvin. Nah, kita masuk fase selanjutnya, fase tambahan, yaitu fase 5. Fase 5 itu dengan eh, temperatur setelah regenerator. Jadi temperatur ini setelah melewati regenerator. Dengan effectiveness-nya itu 75% dari bound product ya. Jadi kita masukkan rumus, yaitu T5 sama dengan T2 ditambah efektivitasnya dikali dengan T4 min T2. Kita masukkan angka-angkanya. T2-nya itu kita dapat 736,8 Kelvin ditambah 0,75 dikali dengan T4. T4-nya 788 dan juga T2-nya tuh 736,8. Jadi T5 yang kita dapat itu sebesar 775,2 Kelvin.
Untuk selanjutnya kita masuk ke fase 6. Fase 6 ini adalah temperatur setelah keluar regenerator. Jadi sebelumnya tuh T5 tuh masuk ke generator dan juga setelah itu bakal ada fase 6 yang mana tuh fase 6 itu temperatur setelah keluar generator. Temperatur setelah keluar generator kita juga menggunakan efektivitas 75% dikarenakan itu kita memakai regenerator kan. Jadi T6 sama dengan T4 min efektivitas dikali dengan T4 min T2. Jadi kita masukkan angka-angkanya. T4-nya adalah 788 Kelvin dikurangin efektivitasnya 0,75 dikali dengan T4 788 dikurangi dengan T2 736,8 Kelvin. Jadi T6 yang kita dapat tuh adalah 749,6 Kelvin. Oke, ini rencana daya untuk siklus Brayton. Pertama tuh kita dapat work kompresor ya, yang itu CP. CP dikali dengan T2 min T1. CP-nya itu kita pakai yang sering kita pakai 1,005 dikali dengan 736,8 dikurangi dengan 288. Work kompresor yang kita dapat adalah 451,04 kilojoule per kilogram. Lalu selanjutnya masuk ke work turbine, di mana tuh CP dikali T3 min T4. CP-nya kita pakai sama dengan kompresor yaitu 1,005 dikarenakan ya CP ini sering dipakai angkanya segini. Terus T3-nya tuh 1493 dikurangin 788. Jadi work turbine yang kita dapat tuh 708,5 kilojoule per kilogram. Nah, untuk power outputnya sendiri kita dapat tuh M dot. M dot tuh kita dapat dari daya output atau 11 MW, 11 megawatt dibagi dengan work netnya. Yaitu kita dapat 42,7 untuk M dotnya. Untuk W netnya itu kita dapat dari work turbine dikurangi dengan work kompresor. Itu kita dapat sebesar 257,6 kilojoule per Kelvin. Jadi power outputnya ini 11 megawatt juga. Lalu kita masuk ke Qin ya. Qin menggunakan persamaan CP dikali T3 min T5. CP-nya itu adalah 1,005 dikali dengan suhu 3 atau T3 itu 1493 dikurangin suhu masuk ke regenerator yaitu 775,2 yang hasilnya 721,3 kilojoule per kilogram. Jadi lalu kita menghitung efisiensi thermal. Efisiensi thermal pada siklus Brayton yang menggunakan regenerator menunjukkan bahwa PLTU yang direncanakan dengan menghasilkan daya listrik 11 megawatt dengan efisiensi yang kita dapat hitung yaitu efisiensi thermal sama dengan WNet atau worknet dikurangin dengan QN atau kalor masuknya. Jadi worknetnya itu 257,6 dibagi dengan QN-nya itu sebesar 721,3 yang hasilnya 0,3572. Jadi hasil dari efisiensi thermalnya yang kita dapat tuh 0,3572 atau kita kalikan 100% sebesar 35,72% dengan mass flow rate 42,7 kilogram per second yang kita dapat. Oke, kita masuk ke siklus combine-nya. Jadi ini siklus combine saya menggunakan siklus Brayton dan juga siklus Rankine. Jadi untuk siklus Brayton-nya itu hanya tidak memakai regenerator dan juga Rankine-nya tidak memakai apa-apa atau dia nggak ada memakai reheat loh. Di kompresor kita mulai dari Brayton. Jadi air itu masuk atau udara masuk ke kompresor, setelah itu proses ke combustion chamber. Terus selanjutnya itu combustion chamber bakal ke gas turbin. Ini gas turbin untuk Brayton dan juga nanti suhu yang keluar tuh bakal masuk ke heat exchanger atau boiler punya si Rankine. Ini juga Rankine tuh sama seperti awal. Caranya itu dia dari pump.
Dari pump bakal masuk ke heat exchanger atau boiler. Dari boiler ke masuk ke steam turbine. Dan juga steam turbine bakal ke condenser. Ini sama, saya menggunakan pressure rasionya 17, T1-nya 288 Kelvin, T3-nya 1493, dan juga efisiensi thermal, efisiensi kompresornya itu 85 dan 80%. Untuk rangkainya itu sama, sama ya, Pak, kita pakai. Lalu ada tambahan ini tuh tempat aksennya. Tempat aksen ini adalah gas pembuangan dari heat exchanger. Itu kita asumsikan bahwa kita mendapatkan per 10 kilo ampere Kelvin. Di sini kita memulai dengan perhitungan siklus Brayton-nya. Jadi siklus Brayton yang kita pakai itu siklus biasa, tidak menggunakan regenerator. Dan ya ini adalah diagram TS ya. Jadi itu sebelumnya tuh ada angka 5 dan 6 dikarenakan tengah-tengah ini ada regenerator, tapi ini tidak ada karena kan tidak menggunakan regenerator. Caranya sama seperti awal yang tadi, state 2S atau ideal ya. Itu kita menggunakan RP sama dengan 17 pressure rationnya. T2 ideal sama dengan T1 dikali RP dipankan K min 1 per K. K-nya itu 1,4. Jadi T2 idealnya sama dengan 647,04 Kelvin. Terus masuk ke stage 2 itu kompresor aktual, keluar kompresor ya. Jadi T2 sama dengan T1 ditambah T2 ideal dikurangin T1 dibagi dengan efisiensi kompresor ya. Efisiensi kompresornya itu 80%. Jadi T2 aktual yang kita dapat tuh 736,8 Kelvin. Lalu selanjutnya kita masuk ke fase 3 dan fase 4-nya. Fase 3-nya itu sudah diketahui tadi turbin dengan suhu sebesar 1493 Kelvin. Terus kita selanjutnya ke fase 4-nya, ke turbin ideal. Jadi turbin ideal yang saya dapat tuh 664,7 Kelvin. Lalu kita masuk ke turbin aktual ya dengan efisiensi turbin sebesar 85%. Eh Ya, sama seperti sebelumnya, Brighton. Tuh aktual T4-nya itu 788 Kelvin. Ini data-data Brighton pada combine saya apa? Pada combine siklus atau siklus combine. Ini work compression Brighton-nya itu ECP dikali T2 min T1 1,005 dikali dengan 736,8 min 288. Jadi kompresornya 451,04. Jadi itu sebenarnya data-data ini sama dengan siklus Brayton sebelumnya. Tapi yang beda tuh hanya di Q-in sama Q-out-nya. Yang tadi kita menggunakan regenerator, sedangkan pada Brayton pada combine ini kita tidak menggunakan regenerator. Jadi Q-in-nya itu adalah CP dikali T3 min T2. Yang mana tuh CP kita pakai itu 1,005 dikali dengan 1493 dikurangin 736,8. Hasilnya Q-in-nya tuh 756,2 kilojoule per Kelvin. Kilojoule per kilogram. Dan juga Q-out-nya itu CP dikali T4 min T1. Jadi 1,005 dikali dengan 788 min 288. Q-out-nya yang kita dapat itu 502,2 kilojoule per kilogram. Dan juga efisiensi thermal yang saya dapat dengan Brayton tetapi tidak menggunakan regenerator itu secara sama efisiensi thermal sama dengan work net dibagi dengan Qin. Nah, itu work net yang saya dapat 257,6 itu sama seperti sebelumnya. Tapi QI-nya yang berbeda. QI-nya tuh 756,2. Jadi hasil efisiensi thermal ya itu sebesar 0,3407 atau sama dengan 34,07% pada Brighton yang tidak menggunakan regenerator.
Di sini kita juga mendapatkan data ranking pada combine cycle. Itu sama saja caranya seperti sebelumnya. Yang nggak ada beda sih. Oke, selanjutnya tuh masuk ke diagram TS buat combine cycle. Nah, itu satu, kita mulai dari air masuk ke kompresor, lanjutkan ke dua ke combustion chamber. Lalu combustion chamber ini bakal masuk ke turbin. Dan turbin, habis turbin masuk ke heat exchanger. eh apa nama lima aksennya ini, titik lima aksennya ini, itu adalah gas keluar yang kita asumsikan tadi. Gas keluar yang kita asumsikan tadi. Lalu kita masuk ke pada Rankine cycle lah, itu dari pump. Dari pump bakal menuju ke boiler. Eh, ya. Lalu selanjutnya tuh bakal ke turbin. Dari boiler atau heat exchanger tuh bakal ke turbin dan habis turbin tuh bakal ke kondenser. Nah, nah ini ada perhitungan siklus combine-nya, yaitu mass flow rate combine cycle lah yang saya dapat E dot in-nya sama dengan E dot out-nya. Ini kita menggunakan persamaan ini. Terus lanjutnya itu kita masukkan M dot S dikali dengan H7 min H6 sama dengan M dot G-nya itu CP dikali T4 min T4 aksen atau gas yang kita asumsikan keluar tadi. Ya, jadi kenapa saya nggak memasukkan M dot atau massa flow apa mass flow rate-nya? Dikarenakan saya ingin mencari nilai Y-nya. Jadi nilai Y itu sama dengan M dot M dot steam atau rangkin dibagi dengan M dot gasnya. Jadi M dot S dibagi dengan M dot G sama dengan Y. Y sama dengan 0,075. Ini perhitungannya. Dan juga untuk coordinate combat-nya itu kita, hasil Y-nya ini kita bisa mendapatkan worknet combine-nya. Worknet combine sama dengan worknet gas yaitu 257,6 ditambah 0,075 dikali dengan worknet steam ya atau Rankine ya. Itu sebesar 1208,1. Jadi worknet combine itu sama dengan yang kita dapat 348,2 kilojoule per kilogram. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan efisiensi thermal ya. Pada siklus combine ini menunjukkan bahwa PLTU yang direncanakan dengan menghasilkan daya listrik sebesar 11 megawatt dengan efisiensi thermal yang dapat kita hitung melalui persamaan berikut. Efisiensi thermal sama dengan worknet dikurangin Qin itu sama dengan efisiensi thermal sama dengan worknet yang kita dapat dari siklus ini adalah sebesar 348,2 dibagi dengan Qin Qin-nya si Breton atau gasnya sebesar 756,2. Jadi siklus combine ini menghasilkan efisiensi thermal sebesar 0,4603 atau kita ubah menjadi persentase yaitu 46,03%. Jadi kesimpulan yang saya bisa kita ambil bahwasanya untuk siklus dengan efisiensi yang paling tinggi, yang paling bagus untuk kecamatan tersebut, itu sudah terdapat pada siklus combine. Ya bisa kita lihat di bawah perbandingannya. Efisiensi rangin itu hanya sekitar 38,04%. Tapi kita bisa maksimalin dengan menggunakan reheat. Itu bakal menambah efisiensinya. Terus efisiensi Breton pada regenerator itu sebesar 35,72%. Tetapi ketika efisiensi Bretonnya tidak menggunakan tetapi pada ketika siklus Bretonnya tidak menggunakan regenerator itu hanya sekitar 34,07%. Dan juga yang terakhir tuh yang paling tinggi adalah 46,03%, yaitu efisiensi combine. Ya, jadi begitu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah dan ada kata-kata yang sulit dipahami. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.